Ya, kalau saya membaca di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang berani percaya. Ya, sebutkan salah satu di antaranya, Daud, saudara. Daud ini orang yang berani percaya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13, dia berkata, dengan Allahku, ya aku berani, ya, melompati tembok. Dia berkata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Itu kata Alkitab. Jadi Daud ini, saudara-saudara, berani untuk percaya, dan kita pun harus demikian di dalam kehidupan ini. Ya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, kalau kita tahu Allah itu mencintai kita, maka kita harus berani percaya, kita harus berani mempertaruhkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Dan saya mengatakan kenapa ini penting, saudara, karena saudara zaman sekarang, karena orang ya menanggung pergumulannya, menghadapi hidupnya dengan kekuatannya sendiri, dan mereka tidak mempercayai Tuhan, maka mereka melakukan hal-hal yang merugikan kehidupan mereka sendiri. Sudah berapa banyak orang yang hari-hari ini mati bunuh diri karena sulit menghadapi kehidupan. Dan orang yang bunuh diri ini terjadi pada berbagai macam kalangan, baik anak muda, ya bahkan kemarin ada loh anak muda mahasiswa teologi, saudara, yang mati bunuh diri. Ya, ini sangat menyedihkan kan. Ibu-ibu yang mati bunuh diri, kenapa? Karena ditinggalkan oleh suami, sementara dia harus membesarkan 3 orang anaknya, ya. Maka karena dia tidak mampu menghadapi kerasnya kehidupan, dia memilih untuk bunuh diri. Dengan cara apa? Pertama, dia meracuni 3 orang anaknya, kemudian dia sendiri yang minum racun. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tetangga sempat melihat itu, maka ya pertolongan diberikan. Ya, ibu itu dengan 3 orang anaknya dibawa lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ya dilakukan penanganan medis. Anaknya mati sementara ibu itu yang selamat. Bukankah ini sangat menyedihkan? Kenapa ada orang-orang yang sedemikian frustasi menghadapi kehidupan? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak berani mempercayai Tuhan di dalam hidup ini. Saya berdoa, biar engkau menjadi orang-orang yang mempercayai Tuhan di segala pergumulan kehidupan yang kau alami. Ya, kenapa? Karena kita mengatakan bahwa Tuhan itu dapat dipercaya loh. Ya, manusia itu tidak dapat dipercaya, tapi Tuhan itu dapat dipercaya. Apapun yang Tuhan janjikan, Alkitab mengatakan dia akan memenuhi itu. Meskipun di dalam merealisasikan janjinya, ya, ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi Allah tidak pernah menyerah dengan yang namanya tantangan kehidupan. Dia selalu menyatakan apa yang dijanjikannya bagi setiap kita. Perhatikan apa yang terjadi dengan Abraham. Saudara, sulit rasanya ketika ya secara manusia untuk memberikan anak kepada Abraham, sementara Abraham hampir mendekati usia 100 tahun, sementara istrinya itu hampir mendekati usia 90 tahun. Bagaimana mungkin mereka memiliki anak dalam usia yang seperti itu? Mustahil. Ya, secara manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia mampu memberikan apa yang tak dapat diberikan oleh manusia. Dan bukan kalau kita mengatakan pada akhirnya, saudara-saudara, ya, Allah pun merealisasikan janjinya kepada Abraham. Abraham memiliki seorang anak, ya, dan Abraham pun bersuka cita karena itu. Maka mari kita perlu mengingat ini sekali lagi, bahwa Allah itu mengasihi kita, ya, Allah itu mencintai kita. Maka kita saudara-saudara, ketika tahu Allah mengasihi kita, kita harus mengasihi diri kita, menerima segala kekurangan, kelemahan yang kita punya. Dan yang kedua, kita menjadi orang-orang yang berani percaya. Amin.